Welcome to Lesson with John Pao and MC Bensu. Nah. 恭喜发财 Fa大财. 新年进步gitu. Wes. Kali ini di momen-momen Imlek hari kedua. Ya. Hari kedua. Ceji ya. Ceji. Nah, jadi kita sudah menghadirkan seorang pelopor. Kalau saya bilangnya pelopor dan yang tidak mati-matinya. Asik. Biasa kalau pelopor bentar aja tewas, Bro. Oh iya. Karena disalip sama yang lain. Apalagi nih udah mau Imlek ya kan. Betul. Udah mau Imlek, banyak orang kumpul keluarga dari luar kota, saudara dari luar negeri, teman-teman semua pulang. Kalau datang ke Kota Medan itu apa sih yang dicari? Kuliner. Iya, Pasti pasti. yang pertama. Kuliner Iya kan? wajib dong kalau Medan. Betul sekali. Makanya kita hadirkan seorang kuliner Medan yang sampai sekarang saya hanya kenal dia itu kuliner Medan, tidak tahu namanya siapa. Oh, luar biasa. Asal usulnya dari mana? Mungkin masih banyak sekali orang yang tidak tahu ya. Brandingnya bagus bener ya kan? Hanya Iya. kuliner Medan. Mungkin sebelumnya kita say hello dulu ya. Halo Indra. Brother. Halo, Gimana, bro? salam kenal Sehat? semuanya yang hari ini hadir ataupun Ya. mendengarkan Iya. di hari kedua Imlek ya. Iya dong. Luar biasa. Wih, Iya. angpaunnya mana, Bro? Iya. Yang tua-tua udah nggak boleh bagi-bagi. Oh iya. Kita iya. bagikan ke yang Terima muda-muda aja aja. boleh ya. Kita terima aja. Nah, mungkin bisa introduce sedikit ya. Bro namanya Iya. ya kan. Oke lah, mungkin aku buka semuanya ya. Iya. Jadi aku iya. mengenal sama MC Bensu lebih Iya, dekat hari ini. iya. John Paul mungkin tahu setengah. Iya, saya Bensu kasih 100, kita nggak kasih kenal sama 100. sekali. Jadi nama Oke. saya Indra Halim, saya Indonesia Tulen pastinya. Jadi kecilnya saya di Tanjung Pura. Heeh. Jadi sekitar 2 jam dari Medan dan sampai SD lah saya mulai pindah ke Medan. Dan habis itu sekolah di luar negeri untuk beberapa tahun di universitas. Habis itu balik lagi Di ke mana sini. nih luar negeri ya nih? Di Australia, di Melbourne Oke. gitu. Jadi memang saya anak kampung yang Yang sok kota. sok kota akhirnya disuruh ke Terjerumus luar ke Medan. negeri, ya kan disuruh ke luar Ngambil negeri. jurusan apa, Bro? Jurusan yang aku ngambil itu IT gitu. Jadi Nyambung dong. nyambung banget dan mungkin bagi orang yang nggak kenal saya memang mungkin merasa kenalnya di kuliner Medan seperti Iya, sama MC seperti saya. Bensu gitu loh. Dan saya passionnya memang dari dulu itu kuliner. Jadi sejak SMA itu selesai SMA kan disuruh pilih nih arah hidupmu mau kemana anakku. Benar. Gitu. Jadi arah hidupku aku bilang aku mau jadi chef sama bapak dan mama gitu loh. Oh, papa mama chef juga. Bukan, papa mama ya pengusaha. Bisnis, Pengusaha. Mama ibu rumah tangga, papa pengusaha di bidang kayu gitu loh. Kayu, oke. Jadi I think dunia John juga gitu kayaknya Ya, sebelumnya. Dan habis itu saya bilangnya saya mau jadi chef. Tapi nggak dikasih karena pada saat itu tahun 90-an chef itu tidak seheboh sekarang. Bener. Mungkin seperti MC mungkin tidak seheboh sekarang. Enggak dong. Enggak. Jadi dulunya kan profesi itu kan beda-beda zaman Iya, ya iya, gitu ya. iya, Jadi iya. zaman dulu itu chef itu nggak kelihatan keren dan tidak kelihatan punya Masa future, depan yang bagus, tidak mempunyai masa depan yang bagus. Jadi kamu mau jadi tukang cakwe, tiao, kamu mau jadi tukang nasi goreng gitu loh. Iya. Kafe pun kayaknya di Medan cuma ada 1-2 seingat saya. Dan di saat itu aku juga nangis, aku bilang aku pingin gitu loh. Kalau kamu tanya keinginan kita kepada anak kita ya dia ngomong jujur ya. Betul, ini iya. kejujuran saya, impian saya pingin jadi chef. Tapi karena nggak dikasih ya udahlah aku pilih yang second, yang aku suka yaitu komputer. Oh, komputer. Karena aku udah dari tahun 90-an aku juga udah main komputer. Udah kotak-katik lah, nggak Iya, pandai iya. tapi kotak-katik, ada kesempatan kotak-katik main internet dan di saat itu juga awal-awalnya dunia internet. Iya, masuk ke JAV gitu kan. Masuk ke MIRC gitu. Yang pertama kayaknya isinya 5 orang pertama itu saya gitu. Iya. Di kota Medan gitu. Jadi ya inspirasi-inspirasi begini yang akhirnya aku membuat kuliner Medan. Dan habis itu aku pindah pindah ke universitas di Melbourne.
Di minggu pertama aku juga sudah kerja di bidang kuliner karena sudah passion banget. Akhirnya aku kerja tukang ngangkat di ngangkat minuman-minuman, ngangkat makanan-makanan di restoran Russia. Jadi udah kerja di minggu pertama, kerja 3 bulan, pindah lagi ke tempat kerja baru di dunia kuliner juga. Jadi kerjanya jadi waiter. Habis itu pindah lagi, setahun kemudian pindah lagi. Setiap setahun itu aku pindah satu kerja karena aku pikir mendingan coba semua lahan kerja kuliner. Tapi tetap kuliner. Jadi dari waiter, pencuci piring, manajer, kasir, manajerialnya di belakang layarnya, HRD-nya segala macam, semuanya sudah kukerjain. Semua sudah kukerjain. Tapi yang sampai sekarang belum kukerjain juga tetap chef tetap belum chef. Berarti gitu. waktu selama proses kerja itu belum ada kesempatan menjadi chef di dalam ya, itu. Karena kembali lagi chef butuh skill ya, Yep. gitu ya. Ataupun butuh kepercayaan menjadi junior chef ataupun jadi cooknya ya, gitu Lu ya. pernah belajar nggak atau kursus nggak? Tidak. Sampai hari ini belum pernah kursus itu untuk hanya impian chef. tapi tidak Tidak pernah. pernah. Dan terusin. ngerti masak nggak? Ngerti. ngerti. Kebetulan aku ngerti banget masak, aku suka masak, tapi Air panas. ya air panas juga udah pasti yang pertama. Habis itu ya masaknya sudah lumayan seru lah gitu. Kalau masak untuk diri sendiri, untuk keluarga masih bisa. Tapi tidak saya dalamin sampai ke ibaratnya jadi chef yang bisa masak untuk 50, 100 orang, 1000 orang gitu. Itu kan membutuhkan skill dan Untuk manajemen yang keluarga berbeda lah, ya untuk gitu ya. sendiri dan Kalau untuk keluarga, exploring food itu gampang banget bagi saya. Lebih kemana nih? Ke Western, Chinese atau apa kalau kamu pribadi Kalau masak? saya Lebih sering sukanya sebenarnya multicultural ya gitu ya. Saya sampai hari ini saya benar-benar demen sesuatu. Kalau aku kemarin ngobrol sama temen katanya kalau aku lagi dengar bahasa baru nggak nyaman. Tapi kalau bagi saya itu aku mendengar bahasa baru itu nyaman gitu loh. Jadi ketika kita disuruh tiba-tiba terbang ke Turki gitu loh. Ada orang yang nggak nyaman dan pinginnya bersama orang nyaman jalan-jalannya. Iya. Kalau aku ya biarpun Oke. dia bahasanya beda aku nyaman. Sama juga dengan cita rasa saya. Jadi semakin ragam yang saya cicip di dunia ini, semakin senang saya. Semakin berwarna Semakin hidupnya. berwarna gitu loh. Saya nggak suka yang ibaratnya ya udah lu mentok di Western, lu mentok di Chinese, lu mentok di Arab, lu mentok di India, lu mentok di ini. I want to taste all the things gitu in the world. Saya rasa sampai mati pun nggak bisa semuanya kita taste karena pasti ada tekstur yang baru, ada rasa baru, ada kultur yang lama yang belum pernah kita coba. Saya rasa ini menjadi kekayaan sendiri, kamu sendiri. Jadi sehingga lidah kita itu maju, mungkin bagi saya itu dan bagi kita itu mengenal dunia kuliner itu lebih luas. Jadi sejauh ini kuliner udah kemana aja, bro? Banyak dong, pasti banyak negara dong. Lumayan banyak, tapi ya belum sampai semuanya ya. Tapi European sudah, Australian sudah, ya. Amerika, China sudah. Amerika belum pernah injak, aku belum pernah injak. Jepang sudah, Asia sudah lumayan lah gitu. Tapi kembali lagi Asia juga begitu banyak kultur negara-negara kecil atau negara-negara samping yang belum aku pernah coba gitu. Brunei aku penasaran, padahal kita tetanggaan sama Brunei. Malaysia juga masih banyak area-area mungkin belum kita touch gitu. Thailand juga itu kulturnya luar biasa rich banget, atas sama bawah beda gitu. Vietnam ke 1-2 city doang masih banyak lagi. Jadi saya rasa ini ya menjadi petualangan sendiri hidup lah ya gitu ya. Jadi tidak mengejar sesuatu yang bersifat duit, tapi mengejar sesuatu yang bersifat kaya rasanya gitu loh. Jadi saya senang banget yang beginian, makanya I would love to finish things in the world itu untuk melengkapi kekayaan rasa saya, sehingga saya memberikan kembali lagi dalam bentuk edukasi kah, memberikan dalam bentuk usaha kah gitu dan segala macam gitu. Tapi dia pinter sih. Gue beberapa kali kan sempet kita jalan-jalan udah banyak kali juga ya bareng ya. Dia pinter sih. Dia mengerti gitu, bukan hanya sekedar gua tukang makan. Sepertinya dia juga mendalami masalahnya. Iya, dan dia juga mengerti. bedanya. Kayak dia misalnya disajikan makanan kayak terakhir kita ke Taiwan atau kita pernah ke Hong Kong atau sempat ke Okinawa dan sebagainya. Dia setiap makanan disajikan dia pasti kayak cek, pingin tahu ini apa, terus dia cara masaknya gimana, dan dia bisa berbagi sih. Dan bini gue juga bilang, si kuliner Medan
Asik diajak jalan-jalan. Bukan ambal-ambal ya. Maksudnya bukan kayak Abal-abal. sorry ya, maksudnya bukan seperti kayak ada punya di Medan ini kan sangat membanjir food blogger yang mungkin sama sekali dia tidak mengerti, mungkin food. dia kemakan ini ngomongnya apa misalnya begitu kan. Ya, mungkin Indra kadang-kadang bisa salah juga. Betul. Tapi dia paham menurut gua ya. Dia mau belajar kalau menurut gua begitu. Iya. Durian rasa durian, Bang. Durian rasa durian gitu. Tes durian kan banyak banget. Gua hampir mau Iya, meninggal, iya. Bang. By the way ada orang nggak bilang sama lu mirip Bobon mukanya. Bobon siapa ya? Iya lu, bener, Chef Bobon. Chef Bobon. Lu ya? kayaknya nggak harus kenal tahu serius sih. ya? Oh, iya, Lu ada iya. dikit sih, ada dikit dia Kayaknya- Bobon. Oh iya yang itu Bobon ya Santoso. unique food ya, unique food yang dia masak apa gitu, lidi Iya, gitu. Dia lidi. masak semuanya yang aneh-aneh lah dia. Yang gila-gila, gokil-gokil dia ya. makan TV lah, Iya, terus iya, dia iya, asik gokil-gokil. tantang Chef Arnold lah, padahal Yes, dia juga yes. mungkin I heard about it. yang dia suka dibilang menjuluki diri dia sendiri sebagai goblokers lah, Iya, kayak gitu kan. Iya. Iya. Pernah. Gua pernah kayak Aku lihat pernah ini lihat dan, juga. Gue sekilas gue pikir lu bro, gue lihat bukan lah, dia tinggal di Bali nih orang nih, gue lihat gila kurang ajar banget sih. Jadi dia esentrik lah. Bro Indra sendiri ke YouTube nggak? Aku sendiri ada di YouTube, tapi nggak gitu aktifin, karena saya pikir ngurusin satu platform juga lumayan ribet ya, gitu ya. Tapi saya ya kembali lagi tergantung dari sisi pemiliknya sendiri, pingin sampai kemana gitu. Kebetulan mungkin saya juga sudah 10 tahunan di dunia ini ya, gitu ya, di dunia foodie. Dan habis itu saya sudah kembangnya mungkin masih belum balik ke platform, tapi kembangannya ke usaha sendiri gitu. Jadi saya habisin waktu di waktu yang lain. Kan ada orang yang benar-benar full time di dunia konten gitu. Saya sudah like 50 konten, 50 sudah Bisnis. usaha gitu. Ya pingin terus untuk kembangin, makanya lagi cari-cari duit supaya tambah staff, lagi cari-cari tenaga kerja yang bisa kerjasama, kolaborasi segala macam. Ini Sekarang udah ada berapa tim ini, staffnya udah ada tim berapa kuliner yang ikut Medan Kuliner sendiri Iya. aja sudah ada 9 orang, Termasuk kamu ya? termasuk saya. Enggak termasuk saya sih. Enggak 10 termasuk lah. lu. 10 orang sudah. Itu termasuk kayak tim videographer atau Ada tim videographer, ada fotografernya. fotografer, ada admin, ada Ya kayak semalam kreatif kuliner design. Medan kan udah ke Podomoro ya kan, tanpa Indra kan. Iya, betul. udah Jadi, jalan sendiri. Dan juga udah banyak sih tempat kuliner yang dikunjungi, ya udah nggak harus saya si memang Indra ini sendiri mesti kan langsung. mesti harusnya begitu memang sih. memang Ya. gitu. Perusahaan itu saya rasa kalau terlalu self branding itu nanti ujungnya kecapekan kan. Kita Benar. bisa tua. Jadi Ya. saya sudah prep dari 2 tahun lalu itu supaya mencari talent yang Jadi bisa kamu mengajar menambah kamu gitu loh. mengajar mereka udah tahu cara kerjanya gitu Iya, kan. betul. Jadi mereka tahu cara handling klien, tahu Kalau cara enggak, ketemu mana klien. sanggup kalau ngomongin namanya kuliner, makan begitu banyak tempat Iya. sendirian kan, gila. Sehari bisa- waktu aja pun berat loh. Iya, Iya sehari kan? bisa Jangan 8-10 tempat. Nggak usah kan. makan, ya kan. Jalan Pergi aja capek. udah bingung, ya kan. Habis itu sekarang kalau masalah kuliner yang paling luar biasa kan biasanya yang makan banyak-banyak itu, Bro. Iya, betul. Itu berarti kayak mukbang. Mukbang gitu. Bro, Makan kok banyak. gue gak kepikiran mau ke sana juga, Bro. Karena itu yang paling tren kayaknya. Lebih Iya. banyak orang lihat sih, Yes. walaupun ada di belakang orang bilang gua geli sih ngeliat dia geli makan misalnya. misalnya. Iya, betul. Tapi orang tetap masih mengikuti, Betul. melihat, ya kan. Trendingnya ini aku membaca lebih ke arah data lah, ataupun lebih ke arah segmen market ya. Saya rasa 5-10 tahun, setiap 5 tahun kita sudah berubah sekarang. Sama seperti dunia pemerintahan setiap 5 tahun, bahkan lebih Ganti, cepat iya, sekarang ya, iya. gitu ya. Kalau dulu mungkin lebih ke arah foto, mungkin orang nikmat lihat foto gitu. Mungkin kalau sekarang itu orang lebih lihat action gitu loh. Nah, next itu sudah lebih ke arah video memang. Next itu sudah lebih ke arah video dan caption ataupun teks-teks judul-judul yang luar biasa, Menarik, menggoda gitu loh. Jadi ini memang perubahan. Jadi di tengah itu ya tentunya kalau kuliner itu paling maksimal bisa dilakukan itu makan banyak-banyak gitu. Jadi menggoda orang untuk makan. Mungkin ada orang yang seleranya pingin lihat begituan. Ada orang yang seleranya nggak suka tapi lihat satu porsi gitu. Nah, memang video ini menjadi fenomena sendiri. Cuman aku pikir karena kita juga nggak punya talent dan perut untuk itu, jangan dipaksa. Karena kembali lagi saya rasa setiap orang punya beauty
identificationnya sendiri Iya, kan. iya, Jadi iya. gaya cara ngomong masing-masing, Benar, gaya benar. hidup masing-masing. Kalau kita paksain nanti juga galau dan sakit, atau Benar. kita jadi alurnya jadi lari, ya mungkin pembacanya ataupun penikmatnya juga ikut Jadi nggak kurang ya. cocok dah gitu. Tapi kalau lu pribadi bro, lu pribadi ya, Yep. pribadi ya. Kalau ngelihat mukbang gitu, lihat orang video, walaupun orang manapun kan, karena ada Jepang, Korea, apa semua banyak yang kayak begitu kan. Lu pribadi kalau ngelihat orang makan seperti gitu, lu suka atau enggak? Enggak. Lu pribadi? Enggak, Lu makanya nggak aku suka? nggak lanjutin. Ah. Makanya aku nggak bisa. Aku personally sampai sekarang aja aku udah tukang icip, bukan tukang makan gitu loh. Iya. Jadi aku Sedikit iya, gitu ya. mengicip rasa kan, karena pingin kamu serasa saya itu banyak kan gitu, mengicip. Katanya ini enak, oke icip. Katanya ini enak, oke icip gitu. Kenapa dia versi enaknya ya gitu ya? Karena segmen market kan beda-beda tuh gitu loh. Jadi aku dia bilang enak tapi bakso jalanan, dia bilang enak bakso kafe, dia bilang enak bakso premium gitu yang ada di restoran super keren. Ini kenapa ya gitu ya. Jadi itu yang kita pelajari sehingga ternyata ini cocok untuk usaha beginian, ternyata ini cocok untuk beginian, ataupun ntar ada temen yang di usaha beginian kita kasih tahu yuk gitu loh. Jadi lebih ke arah sana sih. Jadi kalau kuliner menurut Indra sendiri itu bisa mirip dengan kecantikan nggak bro? Maksudnya ya sesuai dengan selera masing-masing kan ceritanya kan. Betul. Jadi ada istilah kita makan di toko ini perasaan kok nggak enak tapi kok rame ya bro. Makanya Atau kita yang salah nih? betul. Iya, kan? Banyak yang begitu. betul. Kayak misalnya roti, lu bilang ya, roti ini orang suka lebih banyak sukanya lembut, misalnya kita ngomong ya kan, soft ya kan. Buktinya ada beberapa toko roti yang keras mungkin ya, Iya. kayak Betul. batu ya kan, French style. susah dimakan, susah ditelan, tapi rame. kok rame dia ya. Iya betul. Nah mulai betul. tuh orang ngaco tuh ngomong di belakang Iya. dia nggak tahu pakai kongkau Susuk apa, lah, ini tetap itu lah. kan. Iya, Ada kayak betul, gitu-gitunya betul, ya, bisa betul. ada kayak gitu-gitunya. Betul, Nah itu kalau pendapat kamu sendiri gimana tuh? Saya rasa kita ini Indonesia ataupun dunia ini benar-benar multicultural gitu. Orang punya pendapat, hak masing-masing untuk bersuara gitu. Benar. Ini kan permainannya sudah macam suara lebih besar siapa, suara lebih kecil siapa. Yang lebih kecil juga punya marketnya sendiri. Yang lebih gede ya tentunya punya market lebih besar. Cuman kalau mereka berseteru, udah ketemuan ya pasti saling memojokkan ya gitu ya. Jadi aku pikir sah-sah aja di dunia ini tetap demokrasi begini terus. Cuman di segi saya secara kuliner Medan, kalau bisa makan, bisa dinikmati itu sudah enak. Tapi kalau mau enak sekali dan bisa meninggal itu kayaknya jarang ada gitu, jarang ada. Jadi saya rasa di Medan ya selama saya mungkin let's say 10 tahun saya keliling kota Medan, yang masak itu banyak kan memang sudah bisa dimakan dan enak. Bisa dinikmati. Keramaian itu tergantung dari tingkat kepedasan masing-masing, Terutama tingkat kemicinan terutama yang udah masing-masing. pernah kamu review ya. Iya, Oke. jadi saya rasa ini bisa dimakan, bisa dinikmati dan dia memang sudah ada pembeli. Nah, yang aku khawatirkan adalah ketika dia tidak ada pembeli, tapi ini makanan tidak bisa dimakan. Jadi otomatis saya pasti kasih tahu ke dia, ini udah nggak bisa dimakan dan kamu baru mulai. Please stop. Coba Dirubah. atur kembali di dapur kamu. Kalau Mana yang seperti tahu. begitu bakal kamu ini nggak? Kamu Aku dukung, kasih tahu. Maksudnya dukungnya selain kamu share, kamu bakal post nggak di Enggak, Instagram? aku nggak bakal post. Taruh gitu. gini. Aku nggak bakal Enggak post. ya? Nggak bakal post. Berarti kalau yang kamu post itu kamu merasa ini bisa dimakan. bisa dimakan. Walaupun dan ada punya netizen bilang ini nggak enak atau dan iya, sebagainya. walaupun kan sudah banyak faktor. Ketika Betul, ini barang betul. sudah dilemparkan di publik, ini sudah banyak faktor, produk, service, quality, harga, selera, Iya, apa gitu, semua ya. Banyak selera sih. gitu. Jadi kembali lagi itu nggak bisa habis di ngomongin karena Benar. 5 orang duduk, 5 orang gayanya berbeda. Biarpun satu Iya, family gitu. betul. Jadi saya pikir itu yang penting kita dukung positif terus dari dulu kuliner Medan, dukung positif semua teman-teman pengusaha kuliner, baik non kuliner juga, tapi pengusaha kuliner itu mesti didukung sehingga mereka mencapai titik tertentu untuk menghasilkan gitu loh, ataupun mengenal. Karena banyak pengusaha kuliner yang baru memulai usaha itu, let's say di tahun ini, tahun sebelumnya, 100% yang buka usaha kuliner, 90% itu adalah pengusaha pemula di bidang kuliner. Jadi tiba-tiba Bensu mau buka usaha kuliner nih, pasti dia nggak ngerti kuliner. Dia cuman, ya aku pernah lah jadi MC di situ, aku sering makan di situ, aku merasa di depan warungnya rame, aku pingin lah sebelah warungnya ikut gua jualan. Tapi dia jagonya di MC gitu loh, jagonya di konten kreasi gitu. Tapi dia nggak jago di makanan, cuman karena kepingin buka. Nah 100% pengusaha kuliner itu 90% itu pengusaha pemula.
biarpun dia adalah orang kaya di pengusahanya sendiri, dia orang jagonya di bidangnya masing-masing, profesional di bidang masing-masing. 90% itu kalau kita bertiga kumpul buka usaha makanan, saya rasa yang benar-benar tulen kan cuma 2 nih. Gitu loh. Ntar yang 5 orang ini saya rasa semuanya bingung-bingung. Nggak ngerti. Nah tapi yang bingung ini malahan pingin bersuara, pingin memberikan input, namanya juga usaha ya. Gitu. Jadi nah itu yang biasanya terjadi. Saya pikir semua orang punya kesempatan dan semua orang mesti dikasih pintu untuk dilewatin gitu loh. Dan satu lagi bro, saya penasaran dengan kuliner soalnya. Selama 10 tahun bro kan udah keliling nih, udah tes lah semua makanan. Ada nggak yang menurut bro ini enaknya luar biasa, namun nggak rame? Ada aja, ada. Tapi bisa diramaikan habis itu gitu loh. Jadi contohnya ada satu kue tiaw yang dekat rumah saya. Ketika dia mulai itu dia harganya pantas gitu loh. Dia nggak rame, dia harganya mantap banget, 20.000 sudah dapat kue tiaw lengkap gitu. Tapi ketika setelah sudah rame, dia naikin harga jadi 30-an ribu. Akhirnya sepi kembali. Ketika 20.000 dia pakai passion dan pakai barang-barang yang tulen gitu loh. Kue tiaw beras dan segala macam. Tapi ketika sudah 30-an ribu malahan dia jadi melemah. Ataupun ketika rame dia malahan mencari duit. Mau cuan lebih banyak. Mungkin ya gitu ya. Saya pikir itu bukan salah atau dia mungkin langkah gitu. Ataupun mungkin pas rezeki juga, aku nggak tahu. Jadi saya pikir itu kuliner itu 80% itu mesti dimulai dari passion dulu. Jangan dimulai dari cuan duitnya, karena duit itu tidak ada bro gitu. Duit itu kalau dicari itu ya tetap tidak ada. Habis aja setelah sudah sampai di dompet juga besok juga udah dikeluarkan gitu. Jadi bagi orang yang benar-benar pingin dunia kuliner, please passionate dulu. Please benar-benar pingin jalanin dulu. Please benar-benar pingin PAU ini dinikmati ribuan orang dulu sehingga mereka senyum, mereka seneng gitu. Tapi duitnya banyak nggak? Ya nggak banyak, kecuali kita udah punya usaha lain ataupun punya pemikiran yang lebih maju untuk memajukan usaha kita sendiri. Tapi kalau di awal-awal usaha itu satu outlet, gimana mau kaya? Benar-benar bisa kaya? Ya 1 di antara 1000 lah ya. Tapi kita kan nggak mungkin di setiap kelas itu kita nomor 1 gitu loh. Saya pikir saya adalah orang yang mungkin sangat biasa, orang yang di tengah kelas, bahkan di bottom kelas. Saya nggak bisa jadi juara 1, tapi saya akan berusaha terbaik untuk melayani masyarakat, berusaha terbaik untuk memberikan kembali. Jangan kita merasa ketika kita udah masuk di kategori itu langsung pingin jadi nomor 1. Makanya yang itu yang saya pikir rezeki belum sampai, tapi kebahagiaan sudah sampai. Jangan kita merasa, wah ini kita paksa terus ya, akhirnya gagal aja, sayang. Tapi nama kuliner Medan ini luar biasa sih. Udah pasti itu gue bilang brandingnya dapat kan. Dan nama ini bisa dia yang ambil. Hebat sih lu. Nah, gue soalnya penasaran. Lu pertama kali ya kayak misalnya gue Jompau nih. Pasti gue ada cerita gue kenapa akhirnya pilih Jompau. Namanya Jompau terakhir. Maksudnya gitu kan. Nah, kuliner Medan ini waktu itu kan tahun 2000 berapa ya? 2012 2013 kayaknya ya. Di bawah itu juga sudah mulai. Di bawah itu lu waktu belum ada Instagram, lu sudah ada di Twitter. Oh, di Twitter lu udah pakai nama itu? Udah. Sebelum Twitter? Sebelum itu sudah ada di website saya juga. Juga kuliner Medan. Sebenarnya awalnya itu tahun berapa sih? Lu betul-betul mencetuskan nama ini, gua suka dengan, pasti kan suka dulu ya kan. Dan lu juga nggak peduli ada orang yang pakai atau nggak. Pertama pasti begitu kan. Masalahnya bukan itu kok, dia monopoli nama Medan kok. Hah? Dia mau monopoli. Nah itu makanya itu gue pengen tahu dia itu mulainya di tahun berapa. Karena gue kenal dia kan di Instagram tahun 2012 2013. Nah dia bilang sebelum tahun itu dia juga udah mulai pakai nama ini. Sebenarnya awal itu tahun berapa lu pakai nama ini? Saya rasa mulai saya pakai nama ini di antara 2005 2007 gitu saya sudah mulai pakai. Nah, berarti kan dia udah hampir udah lama loh, udah 23 tahun kurang lebih kan. Iya. Nah, 2000. Lu kenapa bisa kepikiran ini gitu? Mungkin karena basisnya saya terus kenapa kuliner Medan langsung lu pakai begitu plot gitu. Ya, saya langsung plotkan begitu. Gitu. Karena saya pikir bagi orang secara umum, karena saya ini orang umum biasa, saya pikir Medan itu saya suka kuliner nih, karena sudah tadi ngerti passion saya. Dan saya pikir apa ya mewakili ya, tapi kalau saya bilang makanan Medan itu kan aduh kok jelek banget namanya ya. Di antara makanan, minuman, dessert, snack segala macam di atasnya apa ya?
kuliner tuh gitu loh. Oh kulineri ya gitu ya, betul juga, School of Culinary. Sebelum gitu loh. itu lu ada kelihatan nggak? Maksudnya orang lain buat yang mungkin Nggak ada. kuliner Jakarta, Nggak kuliner ada. Aceh, Terus terang nggak ada. atau mungkin karena lu kelihatan orang, maka itu lu langsung Ikut. ganti, No. udah jadi kuliner No, Medan. Enggak, berarti lu memang pribadi. Gue juga ngerasa begitu sih. Dia itu orang pertama setelah gua Kan udah tahu. bilang pelopor kok tadi. Setelah gua kelihatan ada nama kuliner Medan, nggak lama baru keluar tuh kuliner Aceh, kuliner Jakarta ada nggak sih? Ada. Jadi basically kalau di Indonesia secara sosial media memang kita adalah salah satu pelopor. Iya. Dan itu memang diakui sama teman-teman foodie yang lama gitu, karena Udah register, Bu? sudah ya? Sudah dari dulu register dan sudah punya kita. Benar. Dan syukurnya lolos. Lolos Kupikir ya? nggak bisa gitu. Berarti Iya. udah trademark berarti ya? Udah trademark. Wah, itu luar biasa, nggak gampang sih. Jadi Oke. kita sudah pelopor di bidang ini dan memberikan inspirasi banyak kepada teman-teman di Surabaya, di Jakarta, di Pekanbaru. Jadi kalau kamu kenal sama foodie-foodie lama, kalau pas di kotanya masing-masing tanya aja. Biasanya pada kenal kuliner Medan karena Iya. biasanya semuanya berawal muasalnya dari kuliner Medan. Mereka terinspirasi, aku mau buat lah gitu. Di Jogja sama, di Surabaya sama. Itu semuanya angkatan-angkatan satu gitu loh. Oke. Gitu ibaratnya. Mereka terinspirasi oleh kuliner Medan nih. Mm-mm. Si Indra terinspirasi ke siapa coba? Enggak, karena saya passion di kuliner aja. Oh iya, gitu. iya. Karena Memang saya tidak passion ada di ini kuliner ya, aja dan dia saya suka. pingin lengkapin kamu saya kan gitu. Saya Jadi pikir ya udah. ketemu sosmed ya dia kasih nama dia Bela- sesuai dia punya passion gitu kan. Suka kuliner, ketemu belajar di IT, pingin usaha kuliner, ya udah serap gitu loh gabungnya gitu. Asik. Yes, kalau udah cerita sama kuliner Medan nih sepertinya 4 jam 5 jam nggak selesai nih, Bro. Bisa 5 hari, Bro, bukan macam. Iya, 7 hari 7 malam kita sambengin deh. Nah, selama menjalankan di kuliner Medan ini pasti ada banyak dong suka dan duka kan. Ada orang fans, ada yang hater, ketemu iya. kamu. Itu koko kuliner Medan tuh pengen foto bareng misalnya Iya. gitu kan. Ada Betul. punya, gila gue geli tuh ngeliat dia tuh gini Betul. gini, ya Iya. kan. Padahal nggak kenal. Iya, betul. Terus ngejas ya kan. Jadi- Ngomong dia begini begitu. Ya. Jadi kita fokus ke dukanya aja, Bro. Kalau suka gue rasa udah Suka kan? semua udah tahu gitu Iya. ya kan. Kalau nggak banyak yang suka ya nggak mungkin dia ada hari ini sih menurut gue sih. Iya. Ya kan? Lebih banyak orang suka baru bisa ada berdiri hari ini. Betul, Iya betul, kan? betul. Yang dukanya aja, yuk. Dukanya Yang gimana, Bro? tidak terlupakan lah, yang Yang- duka ini. Yang duka itu kalau starting kuliner Medan itu ya benar-benar nggak dicemoohin teman-teman gitu loh. Ketika aku mulai kuliner Medan itu kan benar-benar aku tinggalin profesionalisme di dunia yang sebelumnya misalnya gitu. Jadi aku pernah bantu orang tua misalnya. Aku udahlah nggak mau gitu karena mereka juga tiba-tiba balik arah kan gitu Nggak kan. mau itu maksudnya nggak mau ambil Nggak fee. melanjutkan Nggak melanjutkan bisnis orang tua. Oke. Dia dan partnernya kan Ya, ada ya. kerjaan gitu. Jadi dia suruh saya bantu, tapi kenyataannya mereka yang balik arah, jadi otomatis aku juga balik arah gitu loh. Nah, itu mungkin sisi story satu lah. Tapi ketika aku mulai kuliner Medan itu orang pada tanya, kau ngapain aja kerjaan kau? Karena 2 tahun itu aku benar-benar invest untuk kuliner Medan 2 tahun awal. Ketika aku benar-benar keliling kafe, mengenal oh siapa ini Koko John, siapa ini pemiliknya gitu. Kayak dulu pertama kali kita kenalan ya. Padahal gue cuman online buka PO cuman seminggu. Dia bagus sih, dia kenalan sama gue. Kalau dia nggak kenal sama gue, nggak kenal dia loh, Bro. Karena gue nggak paham gini-ginian kan. Terus dia memperkenalkan diri dia. Akhirnya gue kenal dia. Jadi lebih ke arah aku pinginnya kenal sama siapa sih yang ada di industri di kota Medan ini. Dan industri F&B kan banyak yang sudah lama, misalnya brand-brand besar, brand-brand kecil. Kan ada yang sudah lama juga, biarpun ada yang warung kan udah puluhan tahun Iya, gitu. iya. Dan itu siapa pemiliknya, kok bisa jago ya, penasaran dong. Ketika kita memulai hal-hal baru itu, saya jalan ke sana, saya duduk. Saya habisin waktu saya ngafe. Saya habisin waktu saya makan di warung Iya, gitu. iya, Saya iya. ngobrol gitu, dan itu benar-benar saya lakukan minimum setahun. Habis itu sudah kenalan dengan networking semuanya, barusan saya mulai buat blogging, saya mulai nulis-nulis gitu bahwa saya mengenal ini, mengenal itu, dan menceritakan detail-detail ataupun dalam bentuk pendek-pendek kepada orang. Ketika itu Twitter sudah mulai jago juga, saya juga masuk ke Twitter, kasih foto di Twitter segala macam. Jadi saya ketika memulai itu ya orang semuanya temennya, si Indra nggak mau kerja ya gitu loh. Males. Si Indra males ya, kerjanya ngafe, mungkin pakai duit orang tua kali ya gitu ya. Iya. Itu pertama. Iya. Aneh bocin toh. Tapi Aneh bocin toh. tapi kedua lagi gua rasa kan problem yang mungkin sering dapat itu seperti apa nggak? Contoh, mungkin dia datang
ya kan, ada punya mungkin orang tahu lu, ya kan, orang lu Heng lu Ikong, udah nggak usah bayar lah, karena dia merasa lu datang aja gua udah seneng, lu nggak usah bantu gua ngepost atau apa, mungkin gua bisa foto sama lu untuk taruh di tempat gua punya IG pribadi, gua juga udah seneng, misalnya ada orang kayak gitu. Tapi gua yakin lu mampir begitu banyak tempat dari dulu sampai sekarang, pasti ada tuh orang ngerasa kalau lu datang itu lu colon. Iya betul, pasti. Dia ngerasa kayaknya ini pasti minta makan gratis. Iya. Itu orang persepsi salah, sensitif. Betul. Apa dia datang ini si mau ngetes barang kita ya? Mau Iya, coba-coba betul, mau ngejas gua ya? Betul. Atau si Kong, lu mungkin lapar terus lu minta makanan gratis nih. Iya. Misalnya kayak begitu, ya kan? Ada orang pasti pikirannya kayak begitu. Ada. Apa lu mungkin mau nawarin jasa gitu atau sebagainya? Jasa. Pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Mungkin juga langsung di lokasi langsung ribut sama kamu, maksudnya ngomongnya nggak enak lah gitu. Iya, ada. Dia mulai duluan gitu kan. Ada dong. Ibaratnya kan satu aja ketika saya mulai, ketika saya sudah oke, saya merasa saya pingin tawarin jasa saya dong gitu loh. Tapi ketika kita kasih jasa kita, dia bilang, saya nggak perlu ini gitu. Dan dia langsung ngusir, habis itu mungkin di belakang langsung. Ibaratnya ya udah saya nggak perlu gitu loh. Ya udah, aku juga sebenarnya kan sambil mau makan nih gitu. Jadi sambil ngobrol-ngobrol kenalan kan, tapi welcomingnya bener-bener enggak. Jadi dia bilang ibaratnya ya udah itu pintu keluar, lu nggak usah datang gitu. Umur berapaan tuh yang kayak ngomong sama lu kayak gitu? Masih seumuran kita lah, 30-an tahun 30 gitu. Ya muda juga. Biasanya aku bisa orang tua lu dia kayak orang gitu. tua. Orang tua kayaknya gini-gini, ada orang yang bisa kayak gitu. Dan kafenya udah tutup. Kafenya udah tutup. Ada jalan kali ya gitu ya. Kurang tahu juga sama dia. Saya rasa kok itu sih pembahasannya. Kayaknya gue tahu sih. Kafenya udah tutup. Jadi saya rasa sih ada orang yang memang, tapi uniqueness of people lah, mungkin persepsi dia. Jadi ada yang mungkin bagi dia saya nggak butuh, bagi saya lagi nggak penting, bagi mungkin saya nggak mau. Iya, mungkin saya juga mesti belajar cara penyampaian saya segala macam. Saya rasa ini mesti jadi pelajaran untuk saya juga. Jangan hanya karena takut ketika kita ajak asuransi misalnya takut ketika ditolak gitu. Ya jangan takut, kita juga dihindari lagi ya kan. Jadi saya rasa itu juga menjadi salah satu dukanya lah gitu. Tapi ya basically teman tidak mendukung, orang tua juga tidak mendukung. Orang ya setelah udah jadi juga semi-semi mengusir, yang tidak mengerti gitu konsep kita itu apa. Karena ini kan kita pelopor seperti kata Bensu, kita pelopor. Jadi banyak orang yang who are you gitu loh. Ngapain lo gitu. Lu tawarin jasa apa sih? Emangnya bisa bantu saya apa sih gitu loh. Iya. Lu kalau bisa kok nggak lu buat sendiri gitu. Iya apalagi gitu. Kayak dunia sosmed sih emang kurang ajar sih dulunya sih. Betul. Karena dulu ya waktu gua di Jompau ini boleh dibilang kan dari start gua juga sosmed terus kan. Ya. Dan gua merasa gua ngikutin si Indra ini udah lama sih. Kita kenal juga mau hampir 7-8 tahun kan. Orang yang ngata-ngatain dia itu, semuanya yang ngata-ngatain dia, yang gua tahu ya, yang gua tahu di belakang semuanya terakhir minta tolong juga, cuma dengan cara yang lain, dan dia butuh si Indra juga. Menurut gua ya, itu yang kelihatan sama gua, dan gua ngerasa itu orang kayak begitu geli gua ngeliatnya, lu ngerinya. Ini kenyataan, gua geli ngeliatnya. Kenapa lu dulu lu ngata-ngatain, ya kan? Lu pikir orang karena belum tahu, sukses mungkin. Lu pikir orang nggak tahu, ya kan? Terakhir lu udah terpuruk atau apa, lu mulai berbisnis dan lu akhirnya baru mengerti kuliner Medan itu ngapain sih sebenarnya. Dan dia baru mengerti, oh gue perlu jasa lu gitu. Tapi biasa sih memulai suatu itu pasti begini bro. Betul. Untuk educate-nya susah. Pasti dong. Sekarang lu suruh dia pasti. keluar belum tentu dia mau. Dulu dia nawar-nawarin, sekarang dia udah apa anggota aja lah yang penggila, gua enggak lah. Saya pikir yang penting di dunia ini kita tetap spread positivity aja. Baik teman-teman yang negatif atau tidak mengerti mungkin perspektifnya lebih negatif, tapi pastinya kalau kita tetap positif terus, moga-moga mereka tersiram positifnya juga. Iya benar tuh. Kalau enggak orang-orang itu yang ngebenci akhirnya nggak mungkin nyari kan kalau misalnya dia nggak pikir positif kan. Tapi dengan kepositifan dia itu udah membuat Medan tuh udah mengikuti dia udah banyak bro. Banyak sekali nama-nama sekarang yang nongol ya kan. Cuman ya mungkin nggak tahu juga dia lagi buat apa itu. Ada yang merasa dia food blogger tapi ternyata mengikuti ini jejak dia tapi tidak mempelajari apa sih yang si Indra buat selama ini. Lu ngertinya, orang cuma pikirnya ya udah gua undang, gua bayar, ya lu post dah. Betul. Dia dianggap itu orang yang dibayar untuk promosi. Padahal salah sih menurut gua salah ya. Jadi kalau ngomongin ini
pandangan kamu tentang food blogger di Kota Medan itu pasti kan banyak sekali sekarang, Banyak, membanjir. banyak, Mungkin membanjir. yang mengikuti kamu sudah lama, atau mungkin sudah sampai setengah akhirnya dia pindah tidak menjadi food blogger, Iya, betul. atau mungkin sampai hari ini. Dan ada beberapa food blogger yang gue kenal, selalu kalau ngomongin lu, ya, gue kadang-kadang pancing. Kuliner Medan belagu ya, gue bilang gitu kan. Dia pasti nggak dukung lu orang kayak food blogger kayak gini. Dia orang bilang bukan. Indra baik, dia bilang. Ini jujur bro. Gue ketemu lima pada ngomong begitu. Kenapa gue bilang dia baik? Terus dia bilang katanya, Ko Indra ini kan membantu kita orang gimana biar food blogger kita ini kan lebih bagus. Dia mengajari kami sangat banyak, dan boleh dibilang dia itu ketua kita. Dia orang ngomongnya begitu. Gue baru tahu, oh masa begitu? Iya, gue pikir kuliner Medan pasti sombong nih, malu orang dicuekin yang kayak gini-gini. Dia bilang enggak, dia bawa kita semua. Malahan kita kadang-kadang kita ada beberapa yang sombong nggak mau ikut dia katanya. Iya, betul. Katanya begitu. Nah, pandangan lu sendiri gimana tuh? Bagi saya sih selama ini mungkin mereka masih sangat awam di dunia kuliner gitu, dan mereka tidak mengerti. Tapi ini kan hype-nya kan terlalu maju untuk mereka stop gitu, sehingga mereka ketika pingin menjadi orang starnya di bidangnya itu mereka kan tidak mempelajari, mereka cuma loncat langsung gitu. Jadi ada yang jago foto, langsung foto selesai kerjaannya, tugas selesai. Tapi kadang-kadang menawarkan lebih dari foto, sehingga ketika kamu tawaran lebih dari foto itu kamu tidak mengerti apa yang kamu ngomong. Tapi memang membantu, setidaknya untuk kongkoh membantu lah. Tapi sebenarnya untuk usahanya tidak terbantu. Makanya kuliner Medan ini juga mendalami, saya juga punya usaha kuliner. Jadi mungkin masih banyak foodie di Kota Medan ataupun industri food blogger di Kota Medan itu yang mereka belum tentu punya usaha makanan gitu. Jadi mereka hanya mengertinya ya udah jasa foto, caption, selesai, tugas grafik gitu. Ya, jadi kayak grafik ya. Kayak sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Tapi sebenarnya kan di dunia usaha kuliner itu masih banyak faktor-faktor kecil, dari dapur, dari marketing, dari branding, dari service, dari produknya, setelah dihasilkan segala macam. Itu semuanya mesti ditelusuri. Makanya usaha kuliner itu memang usaha yang paling seru, tapi tidak usaha yang paling gampang gitu. Saya rasa Bensu dan Koko John Pao juga setuju gitu untuk itu. Dan aku pikir banyak food blogger itu yang mungkin 80% tidak punya usaha makanan, sisa 20% punya ataupun mulai mempunyai gitu. Nah, mungkin juga mereka hanya suka makan. Ya, suka makan juga itu kan faktor gitu. Ibaratnya kita semua makan kan gitu kan. Dan itu mereka juga, kalau kamu memang seorang food blogger yang cuman bisa makan dan suka makan, ya it's okay, just share as it is. Jangan lebih dari itu. Makanya ketika kita mau lebih dari itu, please understand situasi kamu dulu. Kalau kamu di luar itu nantinya kan error gitu loh. Dan maaf kata, ini usaha orang, ini adalah jutanya orang, ini adalah duitnya orang, ada yang ini jutaan terakhirnya. Dan itu aku khawatir gitu loh. Kalau dia punya miliar, dia cuma buat 1 juta, itu it's okay. Tapi aku kan duit khawatir terakhir, duit terakhirnya orang ini, tapi kita yang di situ kita kasih tahu informasi yang salah ataupun informasi yang tidak dibutuhkan. Jadi harusnya ya udah kita kerjain apa yang semampu kita. Don't exceed apa yang bisa kita lakukan. Iya, itu benar tuh. Lu tau nggak, ini kan kadang-kadang ya food blogger, ada beberapa yang gue kenal pernah terjadi big trouble, tau gak sih? Kenapa? Dia makan, dia udah makan, terus dia ngomong bro. Ini sih udah pasti dia nggak dibayar dan bukan nggak diundang. Dia nggak sengaja makan di sana, dia langsung ngomong tuh buat video. Makanan ini tidak enak, tidak layak, bau ini, bau itu, begini begitu. Berani-beranian bro, dikata-katain ini orang punya makanan, dikata-katain. Menurut saya kayak begitu, saya pribadi tidak ya. Etik. Ya, tidak itu etik pertama. banget. Dan sueknya bro, dia ketemu lawan yang besar. Yang dia katain ini, ya kan, big boss. Diembat bro. Diembat. Masuk bro. Cuma gara-gara ngoceh-ngoceh. Dia pikir dia hebat, ya kan? Masuk. Tapi nggak boleh lah di bisnis apapun, nggak boleh kayak gitu. Gua kepikir itu ketemu orang hebat. Kalau ketemu orang yang nggak hebat, lu gituin dia, ya kayak lu bilang, nggak langsung gulung tikar, selesai dia. Besok makan apa ada orang ini? Iya, kasihan. Padahal lu waktu belum datang, ya kan? Gue masih jalan gara-gara lu buat video itu 15 detik, gue selesai. Iya betul. Tamat hidup gua. Viral pula itu. Viral pula. Habis gitu. hidup gue. Iya betul. Ini orang otaknya di mana gitu kadang-kadang gue mikir. Iya makanya kan? Ini aku bilang kan inilah gini, yang banyak yang tidak mengerti dunia media, tidak mengerti dunia jurnalistik, tidak mengerti dunia food blogging, tidak mengerti dunia kuliner. Tapi karena ini adalah hype,
ya udah masuk aja, beli aja, Iya. jual aja gitu loh. Padahal harusnya ketika kita mau jadi profesional di bidang ini, please mengertilah beberapa bagian minimum secara undang-undangnya dulu. Jadi jangan sampai juga duit terakhir itu kita yang bantu spend kan gitu Biar kan. Justru habiskan. kita bantuin gimana dia tambah duit, tambah di saku dia. Jadi memang mesti banyak faktor-faktor tentunya di sisi usahanya. Tapi di sisi kita sebagai food blogger, please just spread whatever that you can. Be at it is gitu loh, sesuai dengan originalnya kamu aja, jangan lebih-lebihin. Dan banyak orang yang nggak ngerti, jadi ketika diajak ngobrol di lebih-lebihin. Betul. gitu. Jadi dari pihak kuliner Medan pernah nggak tuh? Lu pernah nggak di sosmed ngatain barang orang? Ini nggak Tidak enak, pernah ini dalam tidak layak. Begini. let's say Lu 10 pernah nggak tahun kayak ini begitu? tidak pernah Nggak pernah lah satu ya. kali pun. Tapi kalau Setahu tidak gua juga, layak, saya nah. langsung di belakang layar saya kasih tahu Tapi ke lu dia. nggak di sosmed kayak gitu? nggak Tidak, pernah, ya? karena sosmed saya ataupun sosmed kuliner Medan itu, platform kuliner Medan itu sudah icipan puluhan ribu orang kan setiap Iya, harinya kan betul. gitu. Jadi kalau saya ngomong nggak enak ini, bayangin aja efeknya kepada dia dan afterwards-nya, Nggak boleh lah, setelahnya itu benar. kasihan banget loh gitu loh. Betul. Dan saya pikir dan saya juga mesti memikirkan bahwa aku tetap menganggap semua itu adalah duit terakhirnya dari usaha kita. Kalau kita menganggap begitu terhadap semua usaha, berarti kita mesti bantu bener usaha orang gitu loh. Kelihatan tuh dari kata-kata dia. Dia ini bisnis. Dia pasti ada nih buka restoran. Iya, iya. Dia baru orang-orang yang berkata kayak begini, dia berarti ada bisnis, lu ngerti nggak? Kenapa? Benar. Namanya kita kalau buka restoran atau kita ada bisnis makanan, kita pasti bakal mikir ini. Ini Kita bakal ada kesalahan, betul nggak? Ya ini perasaan ini sesi kali ini kok John Paul yang emosi-emosian ini. Iya betul. Kok jadi dia yang panas ini? bukan panas, Apa maksudnya Satu irama bro. sama-sama tersakiti nih kayak. Kagak. enggak, bukan disakiti. Maksudnya ini pengalaman kita orang. Iya, kan, bro? iya. Nah, mungkin lu bisa share bro prestasi-prestasi lu selama puluhan tahun ini. Mungkin lu ada bisnis apa Yang terbaik lah. yang terbaik, yang sekarang masih Berjalan. berjalan. gitu. Mungkin Oke. bisnis yang Saya dari- pikir sih prestasi nggak banyak ya, tapi saya rasa yang penting saya disiplin menjalankan kuliner Medan aja untuk menyajikan informasi terbaru, terdepan ataupun terbaik sehingga orang bisa mencicipinya gitu. Dan prestasi-prestasi itu ya ketemu menteri udah biasa, ya udah ketemu ntar apakah calon presiden kita nggak tahu gitu ya kan. Yang penting saya rasa dari segi award kita juga sudah dapat. Dari segi orang networking yang kita mau ketemu, kita sudah bisa ketemu. Saya rasa sudah cukup lah ya itu secara prestasi gitu. Nggak usah diagung-agungkan banget. Justru yang perlu kita bantu itu masih banyak gitu. dan kamu juga ada kerjasama dengan banyak ini ya Perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan. Jadi Misalnya, makanya memberikan jasa sekarang ya. lebih banyak saya secara kuliner Medan itu banyak support system kepada UMKM ataupun pengusaha-pengusaha restoran. Jadi kuliner Medan itu sudah berkembang lah, cuman di belakang layar gitu. Kalau depan layarnya mungkin kelihatannya cuman endorse segala macam, tapi kembali lagi saya juga sudah punya beberapa usaha gitu. Contohnya bro? Dominico yang terakhir ya gitu ya ini di Dominico coffee nih. shop Iya, ini kopi yang di kita minum beverages and Wis. snack ini ya kan. Jadi sebelumnya juga 10 tahun lalu saya juga sudah punya gelato bar gitu. Oh, Gelato Bar punya lu juga ya? Gelato bar. Dan di tengah-tengah itu juga banyak brand yang saya build, ada yang hidup sampai sekarang, ada juga yang Tewas. bye-bye gitu loh. Ada juga yang bye-bye. Jadi saya pikir saya sudah cukup Ada lagi usaha. lu nggak ngomong kayaknya yang lagi ngetren sekarang juga. Apa itu? Yang ada stick-stick apa namanya? Oh, Simhe ya, itu- Simhe saya juga ikut ya, di dalamnya. ikut juga, kan? Jadi saya sudah ibaratnya semi bantu invest lah, ya kan, untuk usaha-usaha makanan yang saya rasa cukup bagus nih untuk pundi-pundi ke depannya nih gitu loh. Dan Ya kamu kan? juga banyak kerjasama ya dengan Ya. dengan perusahaan-perusahaan restoran-restoran yang Betul, luar kuliner biasa Medan ya. juga udah support system kepada restoran-restoran untuk membantu brandingnya mereka. Jadi saya bantu handling IG handlingnya pengusaha-pengusaha kuliner. Contohnya seperti Fountain Group, contohnya restoran Garuda. Ada yang kecil-kecil seperti Auris Nastar, Komeling gitu. Oris Nastar. Luar biasa ya. Oh, Komeling juga. Komeling apa juga kita yang Komeling megang. online kan? Online juga gitu. Nastar kan? Nastar yang beraneka Dia ini lebih ya. ke pempeknya, pempek dan Iya, nastar. iya. Dia nastar Oh, karakter. ya. Dan ini juga ada baru semuanya juga ini yang lagi baru-baru ada beberapa klien yang masuk juga ada
Jimbaran Seafood. Jadi ada yang reopening, Wah, luar ada biasa yang dulunya sudah jago masuk kembali. Jadi banyak lah itu usaha-usaha yang kita bantu gitu loh. Tapi mungkin dari Indra sendiri boleh kasih saya detail sedikit nggak? Karena kan saya pribadi kuliner tuh buta bener bro. Apa sih kuliner? Apa sih kuliner Medan? Tugasnya apa sih? Ngapain lu di sana? Padahal lu harus tahu juga sih. Iya justru itu saya Iya kan, malah jadi aneh. Karena istrinya kan Di dunia kuliner juga, Iya. betul. Makanya sampai sekarang punya istri saya nggak bisa bantu kembangkan karena nggak ngerti kuliner. Yes. Serius. Jadi istri saya kan pribadi kan bisa masak, bisa ini, tapi dia juga nggak bisa pasarin. Ya betul. Nah, makanya itu. itu lu main sama gua jangan ngurusnya yang show aja bro. Temen lu kuliner. Iya. Show aja ngajak. Boleh kasih detail nggak bro? Kuliner Medan sejauh ini apa sih tugasnya? Oke. Bantunya apa aja nih? Kuliner Medan itu saya bagiin dua deh. Yang paling simple, satu itu adalah platform sosial media untuk membantu usaha-usaha ngendorse dan juga membantu UMKM untuk promosi mereka sehingga makanan-makanan mereka bisa dilihat banyak orang gitu loh. Jadi ibaratnya ada orang yang bantu review dan segala macam. Itu sisi satunya. Sisi duanya itu social media handling ataupun manajemen brandingnya mereka yang di belakang layar. Jadi kalau mereka yang sudah berjalan ataupun yang baru mulai berjalan, mereka bingung arahnya untuk kembangin nama saya segede John Pau itu gimana ya, dari yang kecil, dari yang semut menjadi gajah gitu, gimana ya. Apakah ada arah dan alurnya, bisa diceritain nggak ya, apakah ada cost dan biayanya, apakah berapa budget yang mesti saya siapkan, apakah target market saya, segmen market yang mesti saya tuju, segala macam, semua itu mesti di planning. Jadi ketika usaha apapun, terutama kuliner, kalau kita tidak planning brandingnya, nanti biasanya sih makanya yang sering disebut 3 bulan pertama rame, habis itu 3 bulan berikutnya sepi gitu loh, tewas gitu loh. Satu tahun berantem, berantem dulu, barusan 1,5 tahun barusan gulung tikar gitu loh. Jadi itu biasa terjadi karena tidak ada planning yang benar. Nah, ketika saya melihat banyak unsur-unsur support system ini yang banyak UMKM tidak ngerti karena mereka pengusaha pemula di bidang kuliner. Ngerti masak, tidak ngerti jual. Ngerti jual, tidak ngerti masak. Dan juga tidak ngerti financial planningnya segala macam. Nah, hal-hal begini yang kita lengkapin di Kuliner Medan untuk membantu mereka. Jadi yang terakhir job kemarin yang saya ngambil itu untuk ngurusin HRD mereka gitu loh. Jadi mereka itu bilang, kok saya pengusaha di tepi jalan, pengusaha di night market gitu loh, pengusaha di ini beberapa stand gitu. Saya ini setiap hari kerjaannya ngurus karyawan yang keluar masuk gitu. Nah itu juga jadi kendala kan gitu di usaha kuliner gitu. Gimana ya kok ada hal nggak bisa saya pelajari gitu loh. Oh ada dong, ada mini course-nya, ada mini konsultasinya yang bisa kita sediakan. Ya kita sediain, kamu kontrak sama kita 3 bulan, kita ajarin. Sehingga kamu mempunyai gaya kamu dan gaya kita yang kamu bisa pelajarin jadi rumusnya kamu. Sehingga kamu bisa pakai ini, sehingga kedepannya kamu jangan sampai keteteran lagi masalah karyawan gitu loh. Nah masalah branding, kok ini gimana ya supaya dari semut menjadi gajah ataupun gimana jalannya supaya rapi gitu. Oh ada. Nanti kamu konsultasi sama kita 6 bulan, 12 bulan segala macam. Jadi kita bantu planning, bantu running. Ada yang planning doang, ada yang running sama planning gitu. Nah itu kita lengkapin. Jadi Kuliner Medan itu di belakang layarnya banyak little mini system yang membantu mereka UMKM ataupun pengusaha-pengusaha kuliner yang baru mau memulai ataupun sudah memulai. Ini lama-lama gue lihat Bro Indra nih mirip Tangki di dunia kuliner. Bro. Ya. Orang konsultasi sama dia. Udah mirip kayak begitu. Nah kalau ngomongin masalah tadi yang lu cerita bro, pasti ada fee dong, ya kan? Namanya orang kerja kan. Lu juga kan perlu pakai tenaga kerja juga betul. Untuk handle kayak begini kan. Rasional dan fee-nya mahal nggak bro? Enggak, fee kita itu mulai dari 3 juta, 5 juta. Contoh kayak lu bilang kan tadi dia kendala, dia punya karyawan kayak gitu-gitu. Kalau kayak gitu-gitu biasanya hitungannya berapa tuh yang kayak gitu? Hitungannya antara 3 sampai 5 juta per bulan. Sampai 3 bulan berikutnya sudah off. Terus gitu. kalau lu kayak pegang jasa Instagram orang itu 3 juta sampai 5 juta juga. Berarti itu include foto, caption, video, posting, planning dia ada berapa nggak hitungannya? Misalnya kayak 1 bulan gue cuma bisa kasih lu postingan foto setiap berapa, hari posting video. Kecuali minggu. Video? Video enggak, video 1 kali aja setiap sebulan. Sekali aja. Tergantung kebutuhan. Berarti gitu. 3 juta sampai 5 juta itu angkanya hitungnya dari mana tuh?
Itu dia perusahaan atau perusahaan, online atau apa kayak gitu ya? Sama sih semuanya, saya treatmentnya sama. Saya nggak mahal-mahalin untuk online juga sama yang buka restoran di mall gitu sama ya, juga sama, harganya. Semuanya sama. Fee-nya sama ya. Saya nggak pernah akan orang kaya saya lebih mahal, orang miskin saya lebih murah. Saya usahain semua bisa bayar kepada kita dan support sistem kita bisa balikin kepada mereka. Jadi Saya setelah adil. kamu handle dia punya Instagram di IG Kuliner Medan bakal di-post nggak tuh? Bakal. Memang Bakal sudah di-post juga. strong include. point-nya kita itu ya karena kita ada medianya sendiri untuk bantu promote kan, gitu. Jadi sudah ada masanya ya. sehingga sudah terbantu brandingnya lebih rapi sedikit. Selain kuliner ada urus perusahaan lain nggak bro? Ada Selain non kuliner nih. ada, tapi dari 100% klien saya itu hanya 10% non kuliner gitu loh. Tapi itu pun ada hubungan kuliner. Contohnya saya ada pegang distributor utama untuk dunia peralatan masak, Philips segala macam itu aku yang pegang gitu. Istri dia juga kan jual ini kan, jual spray ya. Jual spray Apa gitu. namanya, bro? Rumah Kintakun gitu, Rumah Kintakun. Jadi ragam lah beberapa, tapi online digital system ini kan bisa kita pelajari untuk hal-hal lain tuh gitu. Cuman ya kadang-kadang aplikasinya kan sedikit berbeda ya gitu, dan mesti kita mengenal produk kita masing-masing lah. Iya gitu. pasti. Ya. Banyak ya. Lumayan lah ya hari ini. Ya kan? Kalau saya pribadi lumayan lelah. Ya saya rasa sih semua. Karena bukan duniaku nih. Ya saya rasa sih memang mohon maaf kalau saya ngobrolnya kecepatan, tapi saya pikir masih banyak yang bisa kita kolaborasi bareng, masih banyak yang bisa kita pelajari bareng. Please jangan malu-malu lah gitu untuk tanya sama Koko John, sama Koko Bensus. Saya rasa di dunia kuliner juga banyak pengusaha pemulanya. Jadi please kita lebih banyak bersama-sama untuk sharing-sharing. Itu yang paling penting sih. Itu yang gitu. paling penting. Anes song. Luar biasa ya, nggak sangka udah mau hampir 1 jam lebih loh. Lebih. Ini Ceji kita ngomong begitu panjang bisa dimarahin keluarganya nih. Ya kan? Lu tahu nggak sih ini hari apa ya kan? Gak apa-apa bro, Ya kan? aku hemat angpau bro. Lari dari angpau loh bro. Aku Itu hemat. paling penting. Masalah istri lu masih di rumah bro. Istri lu nggak ikut pergi juga. Enggak, dia bilang aku minta segepok dulu itu iya. dibagi nggak dibagi jadi saya punya gitu. Karena sesi kali ini cukup lah ya aku Jompau Oke. ya. Thank you. Mungkin nanti kita undang lagi untuk kuliner Medannya juga. Betul untuk sekali. Mr. Indra. Thank you. Boleh dong pesan-pesan terakhir untuk John Paul lovers. John Paul lovers ataupun yang mau untuk buka dunia kuliner, kuliner, yang mau mulai ataupun yang Mungkin sudah beberapa kata bisa memotivasi. Saya rasa di dunia kuliner itu benar-benar besar banget. Jadi please buat kalian yang pingin usaha kuliner itu benar-benar siapin duit kalian baik kecil ataupun besar, tapi juga siapin working capitalnya. Arti kata jangan invest doang. Contohnya 100 juta, semua 100 juta hanya untuk buka tokonya, tapi 50 juta untuk buka toko, 50 juta untuk menjalankan bisnisnya untuk 12 bulan ke depan. Jadi sehingga kalau ada tidak terjadi penjualan tidak ada masalah. Jadi jangan sampai kalian banyak errornya yang paling utama itu gitu. Banyak yang orang investnya 100 juta sudah dikeluarkan sehingga mengharapkan ada kebalikannya di sisi omsetnya. Sedangkan kan itu butuh waktu untuk berkembang. Iya, gitu. iya, Jadi please always take care of your money sehingga usaha kamu itu bisa berkembang untuk jangka waktu yang panjang. Iya, Oke. thank you untuk Terima Indra. kasih Tentunya sekali. minimal dia bertahan 1 tahun lah Go. Iya, Betul sekali. betul. Oke, untuk seluruh John Paul lovers, semoga kali ini sesinya cukup menambah ilmu buat kita semua. Betul sekali. Jangan lupa tetap streaming di cityradio.id setiap hari Sabtu jam 1 siang. Untuk full videonya bisa cek di YouTube John Paul Channel. Thank you Indra. Bye Bye-bye. bye. 恭喜发财。恭喜发财！发大财。